The best thing I ever done. The best thing I ever done. Amin. Halo Indonesia, bersama saya kembali Reza Limanto di Miracle is Around You. Oke, hari ini kita akan membahas firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, teman-teman, saya akan menggarisbawahi firman Tuhan tentang yang dicintainya, yang dicintai Tuhan. Nah, ini kemarin saya beberapa hari yang lalu sedang mengalami berduka karena nenek saya meninggal di usia ke-86 tahun. Ya sebenarnya dari situlah saya diberi rema sama Tuhan bahwa pada waktu meninggal nenek saya melihat betapa banyak yang mencintai nenek saya. Saya sampai yang menjaga waktu itu di sana, menjaga ada misalkan ada orang datang, nanti mereka ada adat istiadat mungkin ya, seperti pai-pai untuk mengucapkan terima kasih gitu ya. Jadi saya sempat waktu itu beberapa saat selama 3 hari kemarin itu hampir di tempat pemakaman itu saya melihat bahwa seperti ini ya, kalau memang setelah mati yang dicintainya, misalkan nenek saya tuh baru ketahuan siapa yang mencintai nenek saya. Nah, seperti itu. Dan saya juga kembali lagi, karena kemarin teringat nenek saya meninggal, jadi saya juga teringat kembali mama saya. Mama saya 21 tahun yang lalu sudah meninggal dengan usia yang sungguh ya sangat muda ya, 43 tahun kalau saya tidak salah ya. Dan di sana memang kejadiannya saya sangat ingat sekali. Itu memang kejadian di mana Indonesia sedang mengalami kerusuhan waktu bulan Mei tahun mungkin 98, 99 kemarin ya. Jadi waktu itu mama saya dan keluarga, kebetulan papa saya masih bertugas di luar sehingga belum bisa mendampingi mama saya. Terus kemudian mama saya tinggal dengan adik saya, dan saya masih posisi di kuliah di Jogja waktu itu. Nah, terjadilah ya kerusuhan di tahun 98 dan 99 itu ya sempat sangat mencekam ya. Kami pun waktu itu sempat juga rumah kami di sebelah itu kan adalah rumah RT. Jadi kami sempat naik tangga dari tembok samping rumah kami, terus
Terus kemudian kami naik dan kemudian turun di rumah Pak RT, dan kami sesaat tinggal di tempat rumah Pak RT waktu itu sampai kondisi kembali aman. Nah, tapi memang itu ada beberapa kejadian akhirnya mama saya waktu itu, papa saya lagi keluar, saya juga lagi di Jogja, tinggal adik saya, dan adik saya diminta mama saya untuk mengantarkan ke tempat oma saya, nenek saya, jadi tempat mamahnya mama. Jadi diantarlah ke sana, tapi Tuhan mengizinkan hal yang lain. Saat itu adik saya yang memboncengkan dengan mama saya ditabrak mobil dari belakang. Kemudian ya semua jatuh. Terus kemudian karena mama nggak pakai helm dan juga adik, jadi akhirnya jatuh motornya juga. Kemudian mama kepalanya kena aspal dan dia pingsan ya. Tapi sempat masih nggak masalah. Tapi sempat bangun, tapi kondisinya waktu itu sempat langsung dipanggil ambulan ya. Dan saya juga nggak ngerti ceritanya bagaimana, saya cuma dengan cerita karena saya kondisinya waktu itu masih di Jogja. Nah kemudian mama saya tuh seharusnya dikasih kayak pengaman leher gitu ya, tapi waktu itu mungkin enggak ya, sehingga menyebabkan leher mama saya itu ngerasa pegal-pegal, katanya seperti itu. Nah yang parahnya itu mama suka melakukan, kalau pegel tuh melakukan supaya biar enak kan, suka seperti tangan ini ya, suka dikretek-kretek lah ya, apa ya bahasanya ya. Nah itu akhirnya mama saya melakukan itu, jadi dia melakukan krek gitu, dan itu menyebabkan pembuluhnya pecah, pembuluh otaknya pecah. Dan akhirnya 3 hari kemudian mama saya meninggal. Dan sebelum meninggal itu dia sempat koma 3 hari. Itu pukulan terberat buat keluarga kami ya. Jadi papa sempat stres, saya termasuk juga, yang saya dikabarinya hanya tadinya sama om saya itu ngabarinya hanya mama terserempet motor. Nah ternyata waktu saya datang ke sana sudah koma. Ya itu saya tahu sih untuk menenangkan saya supaya saya tidak panik. Dan saya jujur aja waktu itu baru masuk awal-awal kali kuliah ya, dan itu saya tinggalkan. Nah otomatis jadi waktu itu benar-benar saya nasakom juga, nasib 1 koma juga itu. Jadi karena banyak meninggalkan ujian waktu itu. Nah yang kejadiannya adalah memang saya dampingi mama saya tuh sampai berhari-hari ya, 3 hari itu cukup 3 hari. Dan akhirnya jam 12 tepat jantungnya sempat drop. Nah kemudian drop, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, dan saya dalam hati saya bicara bahwa aduh Tuhan Yesus, ini mama saya nggak ada nih. Wah benar-benar waktu itu sempat saya melihat sendiri dengan alatnya dokter, alat mengejut jantung ditaruh di dadanya, dinyalakan tek cas. Nah, sampai berapa kali kemudian dipompa jantungnya, dan akhirnya tetap suara terdengar tit, dan akhirnya meninggal. Saya sempat tidak bisa berkata-kata apa, dan melihat dan tidak bisa berkata apa-apa teman-teman. Itu yang membuat saya waktu itu memang benar-benar sampai habis pikir kita harus bagaimana nanti, padahal kami dekat semua dengan mama.
Dan waktu itu saya tidak dekat juga dengan papa, tidak dekat, ya sekedar sebagai orang tua ya. Tapi waktu itu paling dekat memang mama, kami berdua, dan saya punya adik juga. Dan saat itu akhirnya meninggal. Nah, dari situ saya melihat bahwa firman Tuhan ngomong bahwa yang dicintainya. Saya melihat waktu mama saya kemarin meninggal di umur yang cukup usianya sangat muda ya, 43 tahun. Itu saya melihat banyak orang yang mencintai mama saya ternyata. Kemarin waktu itu saya ingat banget bahwa banyak orang yang datang, mungkin kalau memang tidak begitu kenal, tidak begitu sayang dengan mama saya, tidak begitu mencintai mama saya, mungkin ya biasa-biasa aja ya. Tapi kemarin saya lihat itu waktu 21 tahun yang lalu, itu benar-benar orang nangis, banyak banget orang nangis, semua datang nangis, sampai ribuan orang datang, sampai benar-benar kayak dimakamkan seperti seorang pejabat apa, padahal kita bukan apa-apa sih sebenarnya. Cuma itu benar-benar saya merasakan bahwa mama saya benar-benar sangat dicintai oleh banyak orang. Nah, dari situ makanya saya kembali kemarin sempat ada kata yang dicintainya. Sekarang kembali ke kita. Bagaimana sehari-hari ini kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita dicintai Tuhan Yesus kan? Apakah kita dicintai Tuhan? Nah, itulah pertanyaannya. Saudara sekalian, bahkan teman-teman sekalian harus mengerti bahwa untuk menjadi yang dicintainya dan dicintai Tuhan, kembali kita harus punya hati ke Tuhan, bahwa kita harus melakukan seluruh apa yang diperintahkannya. Punya bergaul karib. Tentunya kalau hanya sekedar-sekedar saja, apakah kita menjadi dicintainya? Kalau kita tidak melakukan sesuatu perubahan-perubahan atau perbuatan-perbuatan yang di luar kehendaknya, apakah dicintainya? Ya, saya kembali teman-teman saudara-saudara sekalian mengingatkan kembali bahwa hari-hari ini sudah dekat juga. Hari-hari ini akhir zaman sudah sangat dekat. Saya termasuk juga belajar untuk jadi yang dicintainya. Saya seringkali juga banyak melakukan perbuatan, bahkan hati saya, pikiran saya sudah tidak benar juga. Tapi saya terus bertobat setiap harinya. Karena memang kita manusia daging, kita manusia lemah. Kita harus kembali ke Tuhan lagi. Kita harus bertobat tiap harinya. Karena setiap harinya pasti kita berdosa. Apapun itu dalam pikiran kita, terus bahkan juga dalam hati kita, pasti kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dari itu, menjadi yang dicintainya memang tidak gampang. Saudara sekalian dan teman-teman sekalian, tidak gampang. Karena salah satunya adalah memang kita harus melakukan apa yang menjadi kesukaannya, kesenangannya, kerinduannya, untuk kita dan teman-teman sekalian dan saudara sekalian mendekat kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan lagi. Yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah kembali kepadanya. Ya, saya percaya hari-hari ini dengan firman Tuhan yang singkat, mungkin tidak terlalu lama, tapi saya percaya kita kembali akan diingatkan kembali bahwa menjadi yang dicintainya itu tidak mudah dan tidak gampang. Kita harus mengejarnya sampai dapat. Seperti kita mengejar sesuatu yang berharga. Misalkan dulu waktu mungkin masih muda, kita mengalami jatuh cinta juga sama pasangan kita. Kita ngejarnya kayak apa waktu itu?
Tuhan inginkan itu. Tuhan inginkan itu. Selama kita inginkan itu dan Tuhan ngerti, wow, pasti Tuhan memberkati luar biasa kehidupan kita. Dan setiap detiknya, setiap jalan hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga firman Tuhan yang singkat ini memberkati teman-teman dan saudara-saudara sekalian. God bless you. Amin.